Orang kalau tidak belajar, dia tidak bisa mengevaluasi karena dia tidak punya bahan untuk mengevaluasi dirinya. Makanya mereka akan terkena dosa yang berat ketika mereka nanti di hadapan Allah. Ibu, jangan kita menganggap orang yang tidak mau ngaji itu, maka mereka ringan di sisi Allah. Orang yang bodoh itu tidak selamanya langsung mudah dimaafkan oleh Allah. Karena orang yang mereka sengaja tidak mau datang ke kajian, mereka nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak datang kepada tempat-tempat yang mana tempat itu memberikan peringatan dan nasihat untuk dirimu. Dan sesungguhnya kebodohan itu merupakan salah satu di antara perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Ustadz, daripada saya ngaji akhirnya saya tahu. Dan kalau saya tahu saya harus mengamalkan. Dan kalau saya tidak bisa mengamalkan saya dosa. Dosanya lebih ringan dibandingkan kamu sengaja tidak tahu hanya karena supaya tidak perlu mengamalkan. Maka sesungguhnya nanti ketika mereka dibangkitkan, mereka dalam kondisi buta. Penyesalan mereka berlapis-lapis, tingkat depresi mereka sampai kepada puncaknya. Makanya kalau orang sudah ngaji, maka sesungguhnya konsekuensinya apa? Harus banyak mengevaluasi diri. Karena kita akhirnya tahu segala macam perkara yang harusnya kita lakukan dan belum kita kerjakan ketika kita sudah mendapatkan bahan-bahan kita untuk mengevaluasi diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pericas hati kita lagi, memperbaiki diri kita lagi insyaallah. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Ahlan wa sahlan Ustadz. Jazakallahu khair atas kehadirannya. Selain itu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam yang masih kita nikmati hingga hari ini. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya hingga akhir hayat kita kelak. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak di yaumil hisab kita mendapatkan syafaat dari beliau tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kajian bersama Ustadz akan kita mulai. Temanya seperti biasa, kita masih lanjut ta'aruf dengan ilmu ya Ustadz. Ya. Bulan lalu kita sampai di poin 8. Hari ini insya Allah kita di poin 9. Mengevaluasi diri lebih banyak dari orang awam. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan duha kali ini, saya mohon maaf terlambat setengah jam. Qadarullah tadi dari kajian Masjid Munawwarah agak sedikit terlambat. Semoga ibu-ibu dan seluruh para penuntut ilmu yang telah lelah menunggu sampai 30 menit diganti oleh Allah dengan banyak kebaikan. Aminnya yang ikhlas ya. Semoga Allah ganti yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Masjid Dilatinas Al-Aqsa dan kepada seluruh penuntut ilmu, pada kajian keluarga kita setiap hari Kamis pekan pertama, semoga Allah senantiasa menuntun kita senantiasa untuk memantaskan diri kita mendapatkan ampunan. Tidak ada yang paling kita hajatkan di dalam kehidupan kita kecuali adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan sebelum perjalanan pulang kita kembali kepada Allah. Maka sesungguhnya tidak ada pertolongan Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita kecuali dua. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan rahmat, dan yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan atas seluruh dosa, atas seluruh kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Tidak ada orang yang mereka mendapatkan ampunan kecuali mereka kembalinya ke tempat yang terindah di kampung halamannya, yaitu adalah surga. Dan tidak ada orang yang tidak mendapatkan ampunan kecuali mereka mendapatkan nestapa ketika jalan pulang ke kampung halamannya, yaitu adalah neraka. Inilah yang menjadikan kita memantaskan diri setiap waktunya supaya kita senantiasa merasa berdosa, karena merasa berdosa itu perasaan yang paling mahal yang menjadikan kita senantiasa berharap semoga Allah mengampuni kita dan menghapuskan setiap dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dalam perjalanan hidup. Kita tentunya tidak pernah tahu kapan kita mendapatkan ampunan. Ada orang
Di dalam 1 tahun itu dia meninggal dunia, 1 tahun sebelumnya dia mendapatkan ampunan di sisi Allah. Ada pula orang yang terkadang meninggalnya di waktu siang, pagi harinya dia telah diampuni oleh Allah. Ada salah satu kisah sahabat namanya Usairim bin Abdil Ashhal, bagaimana beliau diampuni oleh Allah di waktu pagi ketika beliau bersyahadat. Di waktu siangnya beliau berjuang dan beliau gugur di dalam perjuangan dan mendapatkan surga. Kita tidak pernah tahu kapan kita diampuni oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita memantaskan diri. Semoga kita diampuni karena kita menjadi seorang suami yang terkadang kurang qawwam. Kita semoga diampuni ketika kita menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang penuntut ilmu, menjadi tetangga yang terkadang belum bersikap sebagaimana sikap yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mendapatkan ampunan, tidak ada lagi yang menghalangi kita dari rahmat. Dan kalau kita sudah mendapatkan rahmat, maka tidak ada tempat kembali kita kecuali adalah surga. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa orang beriman itu terkadang ketika melakukan dosa langsung diuji. Supaya dia langsung mengevaluasi dirinya dan akhirnya dia meminta ampunan kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah setiap saatnya. Dan kita memantaskan diri kita. Semoga apa yang kita lakukan betul-betul mendapatkan ampunan sebelum nanti kita berkalang tanah di dalam kubur. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mampu menjadi hamba yang bersyukur. Syukurnya tanpa syarat, sabarnya tanpa batas, dan ridhonya sabarnya tanpa tepi, dan ridhonya itu tanpa batas. Kita bersyukur karena sesungguhnya yang terkadang kurang di dalam kehidupan kita bukan nikmatnya, tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Terkadang bukan rumahnya yang kurang luas, tetapi syukurnya yang kurang ditebalkan dan kurang diluaskan. Inilah yang menjadikan kita berlatih setiap waktunya. Semoga kita bersyukur kepada Allah setiap saatnya. Kadang-kadang cobaan hidup membuat kita lebih mudah bersabar. Tapi terkadang ketika kita menghadapi guncangan dan turbulens dalam kehidupan kita, lebih mudah menjadikan kita bersujud kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kemudahan, terkadang begitu sulit bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Inilah yang menjadikan kita memaksakan diri kita bersyukur atas rezeki yang telah kita dapatkan. Kita bersyukur atas sepiring nasi yang telah kita konsumsi. Kita bersyukur atas sahur yang telah kita lewati. Kita bersyukur atas motor, atas rumah, atas mobil yang telah kita miliki. Karena sesungguhnya tidak akan pernah semua perkara itu dari karunia itu memberikan kepada kita kebahagiaan. Sampai betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Orang yang beriman yaitu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Tidak perlu menetapkan harta kita harus berlimpah, baru kita bersyukur. Tidak perlu menetapkan suami kita harus sempurna, barulah kita bersyukur. Tidak perlu menetapkan bahwasanya anak kita harus utuh sempurna, baru kita bersyukur. Karena orang beriman tidak pernah menetapkan standar dan syarat di dalam mereka bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesyukuran di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu dan seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita tentunya memahami bahwasanya kita membahas tentang ta'aruf dengan ilmu. Ini merupakan kitab mukadimah yang kita berikan sebelum nanti kita membahas tentang materi yang urut dan tersistematik. Kenapa kita harus berkenalan dulu dengan ilmu, bagaimana akhlaknya, bagaimana karakternya? Karena terkadang ilmu ketika kita tidak lewati di dalam mukadimah yang benar menjadikan kita terkadang mendapatkan ilmunya kurang berkah. Banyak orang yang mendapatkan ilmu tetapi justru hasil yang dia dapatkan merusak kehidupan akhiratnya. Karena tidak dimulai dari proses mukadimah yang benar. Kita kalau masak daging kambing tetapi proses penyembelihannya sudah tidak benar, biasanya memasaknya menjadi sangat sulit sekali. Dan kita akan kesulitan untuk menghilangkan bau perengusnya daging kambing itu kalau mukadimahnya itu tidak benar. Ketika penyembelihannya tidak benar, maka biasanya kita sebagai koki dan sebagai ibu rumah tangga memasak dagingnya itu jadi sulit karena proses penyembelihannya sudah salah.
Sama itu merupakan analogi sederhana, karena kita adalah penuntut ilmu dan kita akan belajar banyak sekali ilmu dan rumpun-rumpun kebenaran di dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus mengkaji mukadimahnya itu yang benar. Bagaimana mukadimah kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana akhlak kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana konsekuensi yang harus kita berikan ketika kita menjadi penuntut ilmu, supaya betul-betul kita tidak mendatangkan kerusakan pada kehidupan kita disebabkan karena kita salah memberikan mukadimah atas ilmu yang kita peroleh. Banyak kasus yang sudah kita sering temukan di dalam kehidupan kita ketika kita bertemu teman-teman kita di penuntut ilmu. Ada teman kita di antara penuntut ilmu, terkadang sikapnya tidak mencerminkan ilmunya. Terkadang karakternya tidak mencerminkan taklim yang dia ikuti. Dan sederet masalah yang sering kita temukan di antara para penuntut ilmu, tak terkecuali adalah seorang guru. Itu salah satunya karena mukadimah yang dia pelajari dan dia kaji terhadap ilmu itu bermasalah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Kenapa kita mempelajari mukadimah ilmu? Kenapa kita mempelajari buku ta'aruf dengan ilmu? Supaya ketika pembahasan ini selesai, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kita ketika menyerap kebenaran, supaya setiap kebenaran itu menyampaikan kita kepada ridhonya Allah. Tidak semua orang yang nyari ilmu mereka sampai kepada ridhonya Allah. Bukankah orang Nasara juga mereka mencari ilmu, tetapi ilmu yang mereka peroleh, ilmu yang mereka dapatkan justru mendapatkan murkanya Allah. Kita mendapati Yahudi pun mereka mencari ilmunya Allah. Mereka mendatangi ilmunya Allah di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Tapi justru mereka mendapatkan pula amarahnya dan murkanya Allah ketika perjalanan ilmu yang mereka tempuh menjadi perjalanan ilmu yang salah. Inilah yang kita khawatirkan. Karena yang kita khawatirkan bukan hanya ketika kita tidak berilmu di dalam perjalanan hidup kita, tapi yang pula kita khawatirkan adalah ketika ilmu tidak memberikan keberkahan di dalam perjalanan kita di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kita mempelajari ta'aruf dengan ilmu, apa yang kita harus mengerti, apa yang harus kita pelajari. Kalau pembahasan kitab ini nanti selesai, baru nanti kita melanjutkan pembahasan tentang hasanah dunia wanita, sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita buka pada halaman 70 berapa itu? 9. Bagi yang membawa buku silahkan membuka halaman ke-79. Bagi yang tidak membawa buku, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kan saya mendoakan baik. Ya, bagi yang tidak membawa buku semoga masuk surga. Diampuni oleh Allah itu syarat masuk surga. Kemarin kita telah mempelajari bahwasanya di antara akhlak yang kita berikan ketika kita berada di antara taman-taman ilmu, ibu berguru kepada siapapun gurunya, siapapun ustadznya, maka kita harus memiliki sebuah komitmen yang kuat, memberikan respek kepada setiap perbedaan-perbedaan yang kita jumpai dan kita dapati di antara para ulama ketika mereka menyampaikan satu masalah. Tentunya kita harus paham dunia fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita. Sehingga kita tidak boleh membenturkan satu pendapat kepada pendapat dan memaksakan pendapat yang kita pilih dari seorang ulama. Lalu kita paksakan frekuensinya harus sama dengan setiap orang. Inilah yang disebut dengan sikap fanatik buta. Dan fanatik buta itu menjadikan kita gampang merendahkan, gampang melecehkan, dan gampang untuk menodai kehormatan orang lain. Hanya karena dia memilih pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang kita pilih. Padahal kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih berat daripada kehormatan apapun. Bahkan kehormatan Ka'bah sekalipun tidak bisa mengalahkan kehormatan seorang mukmin ketika kita sudah menodainya dan ketika kita sudah melecehkannya. Rasulullah pernah tawaf. Ketika Rasulullah tawaf, maka Rasulullah pada saat ketika beliau tawaf, maka Rasulullah tiba-tiba berhenti. Lalu Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat dan kalimat itu memiliki makna yang sangat dalam untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa kalimat yang diucapkan Nabi? Ya Ka'bah, inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika. Wahai Ka'bah, kehormatan seorang mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan dirimu.
Ini menegaskan kepada kita bahwasanya kehormatan seorang mukmin, batasan yang harus kita respect, batasan yang harus kita hormati, batasan yang tidak boleh kita hujat. Seorang mukmin satu orang itu lebih mulia daripada kehormatan satu Ka'bah. Kadang-kadang yang menjadikan kita mudah untuk melecehkan orang, mudah untuk menodai kehormatan orang, yaitu ketika kita tidak siap untuk memberikan komitmen kuat terhadap setiap perbedaan, kita melecehkan, kita menodai kehormatan orang itu tanpa kita sadari bahwasanya apa yang kita perbuat lebih buruk dari perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Makanya kita diingatkan dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan dari dosanya riba yaitu ketika seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Itu yang paling ringan. Dosa riba yang paling berat yaitu adalah ketika seseorang melabrak batasan kehormatan orang lain, melukai hatinya, menyakiti hatinya ketika kita merendahkannya, maka itu dosa riba yang paling buruk. Sehingga kalau kita ilustrasikan, kalau ada perempuan di pinggir jalan BSD, dia menerima pesanan ketika dia menjual dirinya, lalu diboking dengan seorang laki-laki. Terjadinya zina pada wanita itu lebih ringan daripada seseorang yang ada di taman ilmu, dia menghujat seseorang, dia mencela seseorang, padahal orang itu memiliki kehormatan di sisi Allah, maka sesungguhnya perbuatan zinanya seorang wanita di pinggir jalan BSD jauh lebih ringan daripada perbuatan mereka yang ada di taman ilmu ketika kita sudah menodai kehormatan orang lain hanya karena kita tidak memahami komitmen untuk mengerti perbedaan para ulama. Ini bukan berarti nanti kita merendahkan zina loh ya. Jangan sampai ada orang yang zina. Kenapa zina mbak? Ya daripada menodai kehormatan orang. Jangan. Maka itulah yang menjadikan saya sebagai pribadi yang sangat hati-hati kalau bicara tentang kehormatan orang. Kalau saya ditanya tentang seorang ustadz yang saya tidak tahu secara utuh 100%, maka saya berkata saya tidak tahu tentang beliau. Kalau ibu dan bapak melihat ada tanda-tanda kesolihan pada beliau, ada tanda keilmuan pada beliau, silahkan ambil ilmunya. Tapi kalau kita tidak melihat tanda-tanda itu, cukuplah kita memperlakukan dia sebagai sesama mukmin, walaupun kita tidak memperlakukan dia sebagai sumber ilmu yang kita ambil. Itu sikap yang terbaik. Makanya itulah yang menjadikan kita hari ini harus betul-betul memahami akhlaknya seorang mukmin, yaitu sangat terlihat ketika dia mendapati dan menjumpai perbedaan-perbedaan para ulama. Jangan gampang menodai kehormatan orang. Sekali lagi itu lebih berat daripada dosa riba. Sekarang mari kita menuju kepada poin yang ke-9. Poin yang ke-9 itu adalah mengevaluasi diri lebih banyak daripada orang awam. Sikap seorang penuntut ilmu yang ke-9 itu adalah setiap ilmu yang dia dapatkan menjadikan dia mudah untuk mengevaluasi dirinya. Lalu merasa bahwasanya dirinya memiliki banyak kekurangan ketika dia bercermin pada kaca ilmu yang dia dapatkan dan dia peroleh. Ilmu itu menjadikan diri kita akhirnya mengetahui banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Karena ketika seorang istri tidak belajar, maka dia merasa dirinya paling sempurna untuk suaminya. Tapi setelah nanti dia mempelajari satu persatu tentang haknya suami di dalam kehidupannya, barulah dia nanti akan merasa terlalu banyak kekurangan-kekurangan yang seharusnya saya kerjakan sebagai konsekuensi ketika saya menjadi seorang istri. Inilah sikap mengevaluasi, bahwasanya seorang penuntut ilmu senantiasa mengevaluasi dirinya setiap waktu, setiap saatnya, ketika dia telah memiliki bekal untuk bisa menjadi bahan evaluasi. Orang kalau tidak belajar, dia tidak bisa mengevaluasi karena dia tidak punya bahan untuk mengevaluasi dirinya. Makanya mereka akan terkena dosa yang berat ketika mereka nanti di hadapan Allah. Ibu, jangan kita menganggap orang yang tidak mau ngaji itu, maka mereka ringan di sisi Allah. Orang yang tidak mau ngaji itu nanti mendapatkan pertanyaan berat dari Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan kepadanya, tetapi dia berpaling. Dia tidak peduli, dia tidak acuh kepada peringatan yang kami berikan.
Inna minal mujrimina muntakimun. Kepada orang semacam itu kami betul-betul akan memberikan azabnya yang pedih kepada mereka yang ketika hidup di dunia diberikan peringatan tetapi mereka tidak mau mempelajari peringatan itu. Orang yang bodoh itu tidak selamanya langsung mudah dimaafkan oleh Allah. Karena orang yang mereka sengaja tidak mau datang ke kajian, mereka nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak datang kepada tempat-tempat yang mana tempat itu memberikan peringatan dan nasihat untuk dirimu. Dan sesungguhnya kebodohan itu merupakan salah satu di antara perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Makanya ketika seseorang itu ada yang komentar sama ibu, kenapa sih kamu itu mbak ngaji terus? Pusing saya ngeliatin. Maka jawablah teman-teman ibu semacam ini dengan jawaban yang sopan. Saya lebih pusing ngeliatin kamu udah pernah ngaji. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita sengaja untuk berpaling tidak mau mengkaji dalam kehidupan itu jauh lebih berat. Ustadz, daripada saya ngaji akhirnya saya tahu. Dan kalau saya tahu saya harus mengamalkan. Dan kalau saya tidak bisa mengamalkan saya dosa. Dosanya lebih ringan dibandingkan kamu sengaja tidak tahu hanya karena supaya tidak perlu mengamalkan. Ada kan orang di antara masyarakat kita, saya pernah kenal karakter seseorang laki-laki yang dia berkata kepada saya, dulunya saya Ustadz kalau ada buku yang dibeli istri saya, tidak mau saya buka. Saya lihat dikit aja dari jauh. Kenapa? Karena kalau saya pada saat itu mengambil kesimpulan, kalau saya membaca, nanti saya tahu. Kalau saya tahu, akhirnya saya harus mengamalkan. Lebih baik saya tidak tahu supaya tidak mengamalkan. Nah itu lebih berat. Dan ibu tahu yang namanya a'rodo yang Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah 22. As-Sajdah 22 Allah menggunakan kata a'rodo. A'rodo itu berpaling. Berpaling itu apa? Berpaling itu begini dalam realita kehidupan sebagai analogi. Saya datang ke rumahnya ibu, lalu ibu memberikan tawaran kepada saya. Ustadz minumnya apa? Ada es teh, ada es jeruk, ada es alpukat. Saya tidak memilih di antara tiga itu. Saya tetap cuek aja. Ibu mengulang kembali, Ustadz mau minum apa? Es teh, es jeruk, atau es alpukat? Saya tetap diam. Saya nggak menjawab. Ngomong lagi. Yang ketiga kalinya ibu memberikan lagi tawaran. Ustadz mau minum apa? Es teh, es jeruk, atau alpukat? Saya tetap diam. Itu namanya a'rodo. Yang Allah tadi sampaikan di dalam surat As-Sajdah 22. Jadi orang yang mereka itu a'rodo bukan orang yang mengatakan saya tidak mau ngaji. Tidak. Tapi orang yang a'rodo itu orang yang mereka tahu ada tempat kajian, ada tempat ilmu, ada tempat kajian, ada taman surga. Tapi mereka tidak pernah tergerak hatinya dan tidak pernah mengayunkan langkah kakinya untuk datang ke kajian. Itu namanya a'rodo. Itulah yang dikatakan oleh Allah, kami akan betul-betul menyiksa mereka ketika mereka dulu tidak peduli tentang peringatan Allah. Makanya ada orang nanti ketika dibangkitkan dari kubur, orang yang dibangkitkan dari kubur itu beda-beda ibu. Ada orang yang nanti dibangkitkan dari kubur ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka sesungguhnya dia dalam kondisi tersenyum, bahagia, tenang, memandang arah ke depan dan memandang arah surganya. Siapa orang yang mereka dibangkitkan dalam kondisi tenang, tersenyum, memandang arah ke depan surganya? Orang yang mereka mati syahid dalam kondisi ikhlas, tidak ada yang membuat dia berjuang kecuali karena Allah. Darahnya masih netes. Dan tetesannya seakan-akan baru luka sekitar 1 menit yang lalu. Ada orang yang nanti dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la syarika laka labbaik. Siapa ini? Orang yang meninggal dunia ketika dalam proses umrah dan haji dan belum sempat tahallul. Maka nanti ketika dibangkitkan, maka dia langsung bertalbiyah. Makanya orang yang meninggal ketika haji dan meninggal ketika umrah, ketika sebelum sempat untuk tahallul, ketika dikafani tidak boleh ditutup kepalanya. Karena nanti orang ini langsung ketika dibangkitkan oleh malaikat Israfil dengan tiupan sangkakala yang kedua, dia langsung bertalbiyah. Ada yang dibangkitkan langsung naik onta. Kata Rasulullah yang ontanya merupakan onta yang paling indah. Yang kamu tidak pernah menjumpai onta sepandai, sebagus itu dalam kehidupan di dunia. Untuk siapa ini? Untuk para nabi, untuk para rasul dan para wali-walinya Allah. Mereka naik onta dan kaki mereka tidak pernah menginjakkan kaki di padang mahsyar. Ada nanti yang dibangkitkan dalam kondisi miring-miring kepalanya.
Ini biasanya laki-laki. Tentunya ibu-ibu pasti sudah paham. Untuk siapa? Untuk laki-laki yang berpoligami ketika mereka tidak adil. Langsung ibu-ibu berkata, ini dalilnya. Nanti kalau ibu menyampaikan dalil ini, nanti suaminya akan menjawab, insya Allah saya adil. Tidak usah. Maka ada pula yang nanti dibangkitkan dalam kondisi dia mengeluarkan bau nanah. Siapa ini? Orang yang mereka ketika pernah ditinggalkan orang yang mereka cintai, mereka meratap dan mereka menggugat takdir Allah ketika orang yang mereka cintai lebih dulu mendahului mereka ke alam barzah. Lah, salah satunya ada orang yang nanti ketika dibangkitkan itu dalam kondisi buta. Dia buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dalam surat Thaha. Orang yang mereka berpaling, tidak pernah mau nyari ilmu, tidak pernah peduli dengan taman surga, tidak pernah peduli dengan kitab, tidak pernah peduli dengan perkataan para ulama, tidak pernah peduli dengan apa yang disampaikan Nabi. Standar mereka standar TikTok terus. Maka sesungguhnya nanti ketika mereka dibangkitkan, mereka dalam kondisi buta. Lalu ketika dibangkitkan dalam kondisi buta, mereka berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka nanti bertanya kepada Allah dalam kondisi buta ketika mereka terpressure, penyesalan mereka berlapis-lapis, tingkat depresi mereka sampai kepada puncaknya. Karena depresi manusia ketika nanti di akhirat itu puncak. Depresi di dunia masih bisa tidur. Frustasi di dunia masih bisa makan soto. Tapi depresi dan frustasi di akhirat, kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada having fun, tidak ada tidur. Dan itulah depresi tingkat berat. Maka pada saat ketika mereka berada pada frustasi dan depresi yang berat semacam itu, mereka bertanya, kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta padahal ini merupakan saat yang paling menegangkan untuk kami, ya Allah? Dijawab sama Allah di dalam surat Thaha. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bukankah dulu ilmu diturunkan kepada kalian, ilmu itu supaya kalian pelajari, supaya kalian paham, supaya kalian mengerti, supaya kehidupan kalian sesuai dengan kehendakku dan keinginanku. Fanasitaha. Kamu pura-pura cuek, kamu pura-pura lupa, kamu pura-pura tidak peduli dan tidak pernah memberikan prioritas terhadap ilmu akhirat yang aku turunkan. Ditutup closingnya dengan sebuah dialog oleh Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana kalian melupakan peringatan yang aku turunkan pada kalian pada konteks kehidupan di dunia, sekarang kalian aku lupakan di dalam pengadilanku. Nah, itulah ditinggalkan buta. Jadi ketidakpedulian terhadap ilmu itu berkonsekuensi besar pada kehidupan akhirat seseorang. Sebagaimana ketika kita tidak mau sekolah, itu berkonsekuensi besar pada kehidupan kita nanti ketika dewasa. Apa yang ibu temukan kalau ada anak kecil 10 tahun tidak mau sekolah dan tidak mau belajar? Dia umur 15 tahun belum bisa membaca, umur 30, umur 20, umur 17 tahun belum bisa berhitung. Pasti kita akan berpikir gimana orang ini hidup dan akan mencari rezeki. Sama pula, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Gimana kamu bisa selamat dalam kehidupan di akhirat kalau ilmu saja tidak pernah menggiring kamu untuk duduk dan menikmati setiap sajian hidangan dari Allah ketika ilmu itu disajikan oleh Allah pada kehidupan di dunia. Ilmu itu hidangan Allah. Makanya sesungguhnya kita ngaji itu bukan anjuran. Kita ngaji itu bukan himbauan. Kita ngaji itu sebuah kewajiban, dari sebuah konsekuensi ketika kita bersyahadat kepada Allah. Makanya kalau orang sudah ngaji, maka sesungguhnya konsekuensinya apa? Harus banyak mengevaluasi diri. Karena kita akhirnya tahu segala macam perkara yang harusnya kita lakukan dan belum kita kerjakan ketika kita sudah mendapatkan bahan-bahan kita untuk mengevaluasi diri. Orang kalau pengen mengevaluasi itu kan harus paham ilmunya. Kalau kita tidak punya bahan, kita tidak akan bisa mengevaluasi. Ibu tidak akan mengevaluasi kesehatan ibu kalau ibu tidak tahu standar kesehatan di atas 40 tahun itu kayak apa. Tapi kalau ibu mengetahui standar kesehatan di atas 40 tahun itu harusnya gulanya segini, harusnya tekanan darahnya segini, harusnya asam uratnya segini, akhirnya kita bisa mengevaluasi. Oh,
tekanan darah saya terkoreksi. Oh, gula saya terkoreksi. Tapi kalau kita tidak mengetahui tentang standar kesehatan, berapa batas gula darah kita, berapa batas tekanan darah kita, berapa batas asam urat kita, ya kita tidak akan mengevaluasi. Makanya kalau orang sudah dapat ilmu, maka terkadang dia gelisah. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus dia lakukan dan banyak sekali persiapan yang harus dia kerjakan. Tapi kegelisahan itu dinilai oleh Allah dengan pahala yang besar. Ustadz, kenapa ya habis ngaji malah gelisah? Justru gelisah itu tanda kebaikan. Orang yang gelisah menyisingkan baju. Orang yang gelisah bangun lebih pagi. Orang yang gelisah menutup auratnya. Orang yang gelisah berhati-hati di dalam bertutur kata. Memang ilmu itu untuk menggelisahkan kita. Seorang laki-laki ketika dia belajar, dia gelisah. Ketika gelisah, dia melihat istrinya, dia melihat anaknya, dia melihat perjalanan rumah tangganya mau dibawa kemana. Karena ilmu itu akan membuat kita mengevaluasi dalam banyak hal. Makanya kalau ilmu kita dapatkan, maka yang harus kita lakukan adalah semakin melihat titik lemahnya diri kita. Dan apa perkara yang belum kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita memohon kepada Allah pertolongan. Memberikan kepada kita kekuatan untuk mengoptimalkan ikhtiar kita. Untuk bisa melaksanakan apa yang kita pelajari di taman-taman surga. Tapi kalau kita tidak pernah nyari ilmu, kita tidak akan punya bahan evaluasi untuk mengkoreksi diri kita. Ibu maaf. Ibu kalau tidak ngaji, ibu kalau melihat tikus di dalam rumah, ibu akan melihatnya biasa dan itu tanda pintu rumah kita berlubang. Ada tikus. Oh berarti coba mbak, cek mbak pintu rumahnya, jangan-jangan ada lubangnya. Nanti beli lem gajah. Dianggapnya itu selesai. Ya atau tidak? Ya, saya tahulah pikiran ibu-ibu. Karena hampir sama kita dulu. Tapi kalau kita ngaji nanti kita akan tahu bahwasanya hadirnya tikus di dalam rumah tangga kita dan di dalam rumah kita itu bukan hanya sekedar karena lubang pintu dapur kita berlubang. Tapi itu merupakan salah satu tanda berarti di rumah itu ada kemaksiatan sampai Allah hadirkan makhluk pengerat yang merusak barang-barang yang kita miliki. Membuat kita gelisah atau tidak? Gelisah. Gara-gara ngelihat tikus. Coba kalau ibu tidak ngaji. Saya kalau tidak ngaji, ngelihat tikus, ya sudah pikiran saya lem gajah. Selesai. Dan saya anggap itu biasa. Tapi kalau kita ngaji dan kita mendapati bahwasanya ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad yang mengatakan, aku ketika mempelajari ilmu, aku semakin tahu tidak ada yang terjadi pada kehidupanku kecuali akibat dari dosaku. Saya ulang kembali. Aku setelah mempelajari ilmu, aku tahu tidak ada yang terjadi pada kehidupanku kecuali akibat dari dosaku. Maka ketika aku melihat ada tikus yang masuk ke dalam rumahku, maka aku melihat dosa-dosaku di dalam 1 tahun terakhir apa yang aku lakukan sampai makhluk pengerat itu hadir di dalam rumahku. Itu namanya evaluasi, ibu. Akhirnya ketika kita mengevaluasi, disitulah nilai keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena kita menuju kepada upgrading value nilai kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ya standar kita kehidupannya. Kapan ibu mulai gelisah ketika ibu mendengarkan tentang tayangan ghibah? Kalau sudah punya ilmu. Oh, ghibah itu dosanya besar. Tidak bisa dimaafkan. Kecuali orang yang kita ghibahin, yang secara langsung memberikan ridho kepada kita. Akhirnya membuat kita kalau mau ghibah itu mikirnya 1000 kali. Dan maaf ya ibu, ghibah itu tidak bisa disclaimer dengan bisikan di awal. Mbak, sebenarnya saya tuh nggak mau ghibah, tapi gimana ya? Ini nih. Walaupun disclaimer itu tetap itu ghibah. Dan biasanya ibu-ibu itu kalau semakin suaranya rendah, itu semakin berkualitas ghibahnya. Mbak, tahu mbak? Nah itu. Kalau mbak tahu mbak, nah itu biasanya ghibah biasa. Tapi kalau sudah merendah, hampir tidak ada suara. Nah itu ghibahnya. Itu ghibahnya berarti orang paling dekat dan itu mengagetkan. Ya kan? Dan biasanya kalau sudah kayak gitu tidak bisa dikatakan nanti ya, tidak bisa. Langsung itu bawa selimut, bawa bantal untuk siap mendengarkan ghibahnya. Kalau kita sudah memahami tentang ilmu, maka membuat kita gelisah atau tidak gelisah? Gelisah.
Karena sesungguhnya semua yang terjadi pada ilmu, kalau ilmu itu berkah di dalam perjalanan kehidupan kita, membuat kita semakin gelisah, memikirkan tentang perjalanan hidup kita, membayangkan tentang lembaran demi lembaran yang pernah kita lewati di dalam kehidupan ketika pertemuan kita dengan Allah semakin dekat. Itulah evaluasinya. Sehingga kita semakin memperbaiki diri, semakin mengupgrading diri, semakin memantaskan diri kita di hadapan Allah. Setelah kita belajar setiap peringatan yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa Allah paling benci sama orang yang tidak pernah belajar peringatan dari Allah. Siapa karakter laki-laki dan perempuan yang paling dibenci oleh Allah? Yang melakukan zina, Ustaz. Betul. Tapi bukan hanya itu. Tapi termasuk salah satu karakter orang yang paling dibenci oleh Allah, dikatakan oleh Nabi, abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci Allah di bawah kolong langit itu apa? Orang yang ngerti tentang dunia, bodoh terhadap peringatan-peringatan akhirat yang Allah berikan. Makanya mengevaluasi itu yang akhirnya menjadikan dia senantiasa memahami. Oh, apa yang terjadi pada hidupnya itu tidak pernah terjadi kecuali karena akibat setiap perbuatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Orang kalau semakin mengevaluasi tidak gampang menyalahkan orang lain. Dan ketika orang sudah gampang mengevaluasi dirinya, maka sesungguhnya dia banyak mengevaluasi dirinya dibandingkan mengarahkan telunjuknya yang diarahkan kepada orang lain. Dan akhirnya akan terjadi banyak perubahan di dalam perjalanan hidup. Orang ketika semakin belajar dia tahu, oh ternyata tangan saya itu aurat. Saya harus menutupinya. Oh ternyata leher saya ini aurat, maka saya harus mengcovernya. Oh ternyata betis saya ini adalah aurat, saya harus melindunginya. Dan itu didapatkan setelah kita itu mendapatkan ilmu. Oh kita mendapatkan ilmu, kita paham. Oh ternyata apa yang kita simpan di dalam hati bisa turun kepada anak. Oh berarti saya tidak mau menyimpan dendam, supaya dendam ini tidak turun kepada anak kita. Semuanya itu yang menjadikan akhirnya setiap perjalanan penuntut ilmu di dalam kehidupan mereka ketika menyerap ilmu akan mengevaluasi banyak di dalam perjalanan hidup. Dan itu tanda keberkahan. Kita tidak mungkin mengevaluasi kecuali ada bahannya. Dan bahan itu dihamparkan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah untuk mengevaluasi diri kita. Makanya paling gampang, yaitu ketika kita berbicara dan bermuamalah dengan orang yang paham ilmu. Karena dia pandai untuk mengevaluasi dirinya. Paling mudah mendidik anak yang mereka menjadi penuntut ilmu. Kalau mereka sudah betul-betul mendapatkan ilmunya, baik maka mengevaluasinya. Sehingga tidak ada perkara yang menimpa kepadanya kecuali itu merupakan audit atas dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Itu audit dia. Makanya Imam Syafi'i, Masya Allah ya, Imam Syafi'i itu pandai mengaudit kesalahan dia sendiri. Ketika beliau pernah melihat betisnya seorang wanita yang tersingkap secara tidak sengaja, qadarullah, hafalan-hafalan beliau hilang. Maka beliau lapor kepada Imam Waqi. Dan mengatakan kepada Imam Waqi. Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memiliki guru lebih dari 100. Salah satunya Imam Waqi. Syakautu an waqi'in an su'i hifdhi. Saya berkata kepada Waqi bahwasanya tentang buruknya hafalan saya. Masya Allah. Imam Syafi'i menceritakan buruknya hafalan. Maka pada saat ketika beliau menyampaikan tentang buruknya hafalan, maka gurunya mengatakan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Maka gurunya Imam Waqi itu mengatakan kepada Imam Syafi'i tinggalkan maksiat karena sesungguhnya ilmunya Allah itu cahaya dan cahaya Allah tidak pernah memberikan penerangan kepada hati yang terlalu banyak melakukan kemaksiatan. Ini kan evaluasi. Jadi Imam Syafi'i melihat betisnya seorang wanita tanpa sengaja, hafalannya hilang. Dan langsung dikaitkan dengan evaluasi dirinya ketika melakukan maksiat. Ini merupakan proses-proses evaluasi yang akan terjadi ketika seseorang itu mengerti tentang ilmunya. Sehingga laki-laki ketika mereka terus belajar, mereka terus mengkaji, mereka akan gampang untuk diingatkan. Walaupun mungkin dia melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Bagaimanapun dia tetap laki-laki yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa gitu. Tapi ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, dia cepat kembali kepada Allah. Bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, kata Imam Nawawi.
Tapi orang yang solih itu adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat kembali kepada Allah. Dan apa perkara yang paling mudah untuk menuntun orang kembali kepada Allah? Yaitu dengan ilmu. Dan ilmu akan menjadi tali kendali bagi kehidupan orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Setiap penuntut ilmu senantiasa mencela dirinya. Setiap waktu, setiap saat dia mencela dirinya terhadap seluruh kewajiban-kewajiban yang belum terlaksanakan secara sempurna di dalam perjalanan hidup. Sehingga sibuknya dia untuk mengaudit, menghisap dirinya sendiri setiap waktu dan setiap saat. Itulah yang menjadikan dia mendapatkan posisi dan kemuliaan di sisi Allah ketika kita memahami ilmunya. Ya, saya tuh pernah kagum, Bu. Ada pertanyaan, ini admin saya juga tahu. Ini tidak mungkin kecuali lahir dari ilmu dan rasa takut kepada Allah. Ada salah satu ketika kami menyelenggarakan Samila Series, ada salah satu pertanyaan yang mendarat di tim konsultasi kita. Pertanyaannya, Bapak, saya itu Ustadz pernah foto. Ketika saya foto, saya mendapati petugasnya seorang laki-laki yang harus memfoto saya. Dan saya sangat malu sekali. Qadarullah ketika saya akan tanda tangan atau menyelesaikan administrasi, maka tangan saya tersentuh secara tidak sengaja oleh petugas administrasi KTP. Dan semenjak kejadian itu saya itu ketakutan sama Allah. Gimana kulit saya ini ketika tersentuh sama laki-laki yang bukan mahram. Pertanyaan itu membuat admin saya itu sangat terkejut. Dan pertanyaan itu disampaikan ke saya. Dan ketika saya membaca pertanyaan itu, Masya Allah ya, ada orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita. Yang dijadikan hanya tersentuh kulitnya dikit aja sudah merasa tidak bisa tidur dia. Saya nggak tahu nama orang ini, karena beliau memberikan no-name namanya. Tapi dari apa yang ditujukan oleh beliau, disitulah kita mendapati tentang satu pelajaran yang luar biasa. Ilmu itu selalu menjadikan kita merasa gelisah tentang semua yang kita pernah lewati dalam hidup. Walaupun kegelisahan itu tetap memberikan kepada kita ketenangan. Tapi dia tetap akan terus merasa banyak kekurangannya dia di dalam kehidupannya ketika menjadi hambanya Allah. Sehingga sikap yang paling dekat kalau orang itu sudah selalu gelisah ketika mengevaluasi, ketika mengaudit di dalam hidupnya, maka yang terjadi dia akan memperbanyak istighfar setiap waktunya ketika merasa banyak kewajiban yang belum terlaksanakan secara maksimal ketika dia telah bersentuhan dengan ilmu yang berkah. Ilmu itu yang kita cari berkahnya. Kehidupan kapitalisme memang ada manajemen pendidikan, tapi dalam pendidikan sistem kapitalisme yang dibentuk oleh sistem pendidikan kapitalisme itu apa? Bukan keberkahan, Bu. Tapi sistem pendidikan atau sistem kapitalisme ketika mengeluarkan lini pendidikan, maka yang dikejar oleh pendidikan sistem kapitalisme itu adalah nilai. Itu sistem pendidikan kapitalisme. Sistem pendidikan di dalam Islam itu bukan kepada nilai, tetapi kepada keberkahan. Makanya Allah lewat lisan Rasulullah sering sekali kan memberitahukan berapa banyak mujahid masuk neraka, berapa banyak guru masuk neraka, berapa banyak orang alim masuk neraka, berapa banyak qori masuk neraka, berapa banyak orang sedekah masuk neraka ketika mereka tidak pandai menjaga niat. Karena apa? Karena sistem pendidikan dalam Islam itu tidak mencari banyaknya informasi dengan tujuan memperbanyak angka di lembar ijazah. Tapi puncak kehidupan pendidikan yang dibangun oleh Nabi itu membangun sebuah keberkahan ketika kita senantiasa memiliki sikap untuk takut dan ketika kita mengaudit. Orang kalau sudah belajar, dia akan terus menangis. Tadi barusan saya ngisi di Pamulang, di Munawarah, bicara tentang riba. Pada waktu mau pulang, ada seorang ibu-ibu sepuh 60 tahunan lebih. Lalu beliau mengharapkan, Ustadz saya mau konsultasi 5 menit. Maaf Bu, saya harus ngajar di Delatinos. Sebentar aja Ustadz. Ya sudah, ayo ada apa Bu? Gitu. Saya selama ini kerja di riba. Pecah
tangisnya. Saya tidak mau mati membawa dosa riba ini nanti di hadapan Allah, Ustaz. Kira-kira kalau dia tidak belajar, akan menangis? Tidak. Qadarullah tadi kita membahas tentang riba hampir 2 jam. Dan sepanjang taklim dia tadi mengatakan, saya tidak melihat beliau, tapi tadi mengatakan sepanjang tadi Ustaz taklim itu, ya Allah Ustaz, gimana nanti kalau saya mati Ustaz diperangi sama Allah di dalam kubur saya? Siapa yang membela saya? Saya bilang, ibu sholat taubat. Saya merasa sholat taubat tidak cukup. Istighfar setiap waktunya. Tapi di situ kita mendapatkan sekali lagi apa yang dikatakan oleh para penulis dan para ulama. Ilmu itu kalau berkah, bersentuhan dengan nilai keberkahan, membuka hati kita supaya kita lebih khawatir terhadap segala sesuatu. Bukankah ibu kalau pengen hidup sehat, ibu selalu khawatir terhadap makanan? Saya tuh kalau lagi hidup sehat, kalau sekarang lagi enggak sekarang. Mau makan santan aja mikir 1000 kali. Mau makan gorengan aja sekali itu, Masya Allah, mikir. Manfaatnya untuk apa? Gitu. Manfaatnya untuk apa? Karena PT saya, personal trainer saya. Do you know personal trainer? Yes. Karena PT saya ini murid, keluarganya istri saya. Itu ngomong, Ustadz, jangan makan gorengan. Gorengan itu tidak bisa dicerna oleh tubuh sampai 2 tahun. Kalau kita lagi pengen sehat, makan gorengan itu kira-kira merasa bersalah atau tidak? Merasa bersalah pasti. Buktikan aja hidup sehat. Pasti ibu akan merasa bersalah. Makan santan, ya Allah, makan santan gitu. Soto mamat. Kan begitu. Kenapa? Karena kita lagi ingin hidup sehat. Dan ketika kita bisa mengalahkan keinginan kita untuk makan itu semuanya dan kita makan sehat, itu kayaknya itu achievement yang dirasakan oleh tubuh itu, ngerasanya kalau malam itu tidurnya nyenyak gitu. Gorengan saya lewati, santan tidak lagi bermanfaat bagi saya. Apa itu jeruan otak itu? Apa itu? Itu kita tuh ngerasa kayak tenang gitu. Walaupun ketika tadi kita melewatinya gelisah. Itulah analogi sederhana. Semakin orang hidup sehat, semakin selektif ketika memilih makanan. Dan dia pasti merasa berdosa. Walaupun cuma makan 1 bakwan. Itu yang dikatakan oleh para ulama di sini. Kalau kamu semakin berilmu, semakin menetapkan bahwasanya goals kita dalam kehidupan itu mendapatkan rumah kita di surga, maka semakin kita khawatir terhadap segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan rumah kita di kehidupan surga. Lalu kita mengaudit terus setiap waktunya. Sehingga apa? Akhirnya dia mengaudit dirinya di hadapan suami. Lalu akhirnya apa? Lahir satu sikap. Dia tidak akan tidur kecuali meminta izin atau meminta ridho dari suaminya sebelum memejamkan mata. Saya tuh pernah kagum, ada seorang guru perempuan. Itu menuliskan sebuah kisah. Ciri khasnya wanita solihah itu bukan hanya dilihat bagaimana cara dia menutup aurat. Ciri khasnya wanita solihah tidak hanya dilihat ketika dia memperpanjang sholat tahajudnya. Ciri khasnya wanita solihah itu adalah tidaklah dia tega dan tidaklah dia nyaman menutup matanya ketika dalam tidur panjangnya ketika habis isya, kecuali memastikan bahwasanya dirinya telah mendapatkan ridho dari sang suami yang ada di sebelahnya. Kenapa? Karena itulah pintu tengahnya surga dia menuju kepada Allah. Berat atau tidak berat? Berat. Lebih milih mana? Minta maaf sama sholat tahajud 2 jam. Pasti ibu memilih sholat tahajud 2 jam. Maka itulah yang menjadikan akhirnya pada kehidupan perjalanan manusia itu dikatakan bahwasanya manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Dan dialah yang paling mengerti bagaimana cara mengevaluasi apa yang dia lakukan di dalam perjalanan hidupnya. Makanya kita menjumpai di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan 15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia itu yang paling tahu tentang kadar dirinya. Walaupun dia banyak mengemukakan alasan. Kita ini kan banyak mengemukakan alibi kita. Oh, saya melakukan ini kan karena begini. Kita ingin terus merasa ingin dibenarkan. Tapi kata Allah, ya kamu tahu, yang paling tahu tentang diri kamu sendiri ya kamu.
Makanya dengan semakin kita memiliki ilmu, semakin kita punya bahan terus untuk mengevaluasi. Mengevaluasi kita sama suami, mengevaluasi kita sama anak. Coba kalau ibu tidak punya ilmu, ibu tidak akan mengevaluasi antara ibu dengan anak. Selama ibu mendapati anaknya bentak ibu selalu akan menyudutkan anak itu dan mendiskreditkan anak itu, sembari ibu akan menetapkan status anak durhaka. Karena ibu tidak punya ilmu. Tapi tiba-tiba ibu belajar parenting dari para ulama, contohnya bahwasanya apa yang terjadi pada anak kita bisa jadi merupakan akumulasi kesalahan kita dulu sebelum kita punya anak. Apa yang terjadi? Kita nanti melihat anak kita bentak kita. Oh, ternyata kita pernah bentak mamah kita dulu. Dan sering kita membentak mamah kita ketika kita masih muda. Dan Allah kirimkan anak yang usianya pada saat usia kita dulu sering membentak mamah kita. Semakin kita ngaji, semakin akan mudah mengevaluasi diri. Semakin kita ngaji, bukan semakin kita merasa sempurna. Justru semakin kita ngaji, semakin kita merasa tahu bekal kita masih sangat panjang. Dan ternyata perjalanan kita semakin berat di dalam kehidupan kita. Ya. Ibu tahu nggak hadis apa yang paling berat bagi kami, para ustadz? Hadis yang paling berat bagi kami, para ustadz. Khususnya saya dan beberapa teman-teman ustadz yang saya kenal. Saya tidak ngerti yang lainnya lah, beberapa ustadz lah. Hadis tentang masalah niat. Hadis ini pernah membuat Abu Hurairah ketika menyampaikan pingsan 3 kali. Jadi Abu Hurairah itu pernah ditanya sama seorang tabi'in, ceritakanlah kepada kami hadis yang paling penting yang pernah kau dengarkan wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah itu mempersiapkan dirinya sebelum dia menyampaikan, pingsan. Bangun, siuman, akan membacakan lagi hadis itu. Pingsan lagi yang kedua. Siuman kembali, ketika akan menyampaikan, pingsan kembali. Apa hadisnya? Hadisnya itu hadis yang berlaku untuk para guru, para ustadz, para syekh, para ulama. Apa itu hadisnya? Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati salasatun. Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Fayaqulu ma amiltah. Qala qataltu fika. Qala kadzabta walakinna qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhihata ulqiya finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya harap-harap cemas untuk disidang oleh Allah. Dan ada 3 orang yang dipanggil pertama kali oleh Allah dan diputuskan masuk neraka oleh Allah. Sebelum pezina, sebelum peminum khamr, sebelum pembunuh, sebelum orang zalim. Ada 3 orang. Siapa yang dipanggil oleh Allah pertama kali? Mujahid dipanggil oleh malaikat. Mujahid! Datang Mujahid. Ini kedudukanmu di surga yang harus kamu dapatkan ketika kamu berjuang membela kalimatku. Lalu Allah nanya, Ibu, kaedahnya hisab sederhana. Kalau orang masuk surga, hisabnya ringan dan tidak pernah ditanya oleh Allah. Dibuka catatannya, lalu Allah mengatakan lanjutkan. Ciri khasnya kalau ada orang dihisab, kalau dia penduduk neraka, dihisabnya teliti setiap lembaran. Dan setiap lembaran nanti didebat oleh Allah. Kalau ada manusia, kata Nabi, faman nuqisa fil hisab faqad udziba. Siapapun nanti kalau dihisab oleh Allah, diberdirikan dalam pengadilan Allah, ditanya oleh Allah, jawaban yang dia berikan, didebat oleh Allah, berarti pasti orang itu disiksa. Kayak ibu ngelewatin imigrasi, lalu petugas imigrasinya melihat ada notifikasi, ada notisnya. Lalu ibu ditanya, lalu petugas imigrasinya ngomong, bohong kamu, berarti fix itu, dapat visanya susah. Saya kembalikan ke tadi. Maka orang ini pertama, Mujahid, datang. Ditanya, ini harusnya dapat surgamu ini. Lalu ditanya sama Allah, apa yang telah kamu lakukan dulu ketika di dunia? Ya Allah, saya berperang sepanjang hidup. Saya di antara medan-medan peperangan. Tidak ada yang aku lakukan kecuali berjuang dan berjihad. Allah bertanya, untuk siapa?
Untukmu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu berperang supaya kamu disebut pemberani dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar yang warnanya keputih-putihan seakan adonan tepung, diseret, dicemplungkan ke neraka. Pertama kali yang mencicipi api neraka, orang yang berjuang dan berjihad tapi kepleset di dalam masalahnya. Siapa orang kedua? Orang yang kedua dipanggil lagi. Ya, ainal muallim, ainal muta'allim. Mana itu orang yang belajar dan mana itu yang menjadi guru atau menjadi ustadz? Datang. Tanya sama Allah. Ma amilta? Apa yang dulu kamu lakukan? Ta'lamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tul Qur'an fika. Ya Allah, saya dulunya itu belajar. Saya kemana-mana ngajar. Antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk siapa? Fika. Untukmu ya Allah. Lalu Allah mendebat kembali sebagaimana orang pertama didebat. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu ngajar, kamu itu belajar supaya kamu disebut orang yang alim, orang yang solih, orang yang pinter. Dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu mau. Dibenamkan wajahnya, Bu, diseret, dicemplungkan ke neraka. Nyusul si mujahid yang salah niat. Yang ketiga siapa? Orang yang sedekah pun sama. Bukankah hadis itu kalau kita pelajari membuat kita terevaluasi setiap waktunya? Makanya saya sering berkata, ngajar itu yang paling susah, jaga niat. Makanya bantu kami mudah di dalam penjagaan niat. Tidak usah muji-muji guru, tidak usah muji-muji ustadz di depan orangnya langsung. Terevaluasi kita. Makanya kalau ada seorang ustadz kok tiba-tiba pengen libur, nggak usah ditanya. Ustadz kenapa sih libur? Nah, Ustadz kan juga butuh istirahat hatinya. Mungkin dia sedang berkecamuk di dalam hatinya. Berat, Bu. Dan itu membuat kita mengevaluasi setiap waktunya. Setiap kita mendapatkan ilmu akan membuat kita evaluasi. Setiap kita mendapatkan ilmu kita membuat evaluasi kan? Coba, Ibu ketika membaca surat Al-A'raf 58. Gak usah dibuka, saya bacain aja. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf 58. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik lagi bermanfaat. Tapi tanah yang tidak subur mengeluarkan tanaman-tanaman yang merana. Ibu tahu nggak Allah sedang bicara tentang apa itu? Tentang tanah, Ustadz. Salah. Itu bukan tentang tanah, karena ini bukan tentang IPB. Tapi Allah dengan sifat lembutnya ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-A'raf 58, Allah sedang bicara tentang wanita. Wanita itu diserupakan oleh Allah sebagaimana tanah. Saking lembutnya Allah. Perumpamaan perempuan itu sebagaimana tanah. Kalau dia subur, tanaman-tanamannya itu nanti subur, kuat. Membuahkan buah yang manis dan memberi manfaat kepada banyak orang. Tapi kalau perempuan itu sebagaimana tanah yang tidak subur, jarang dapat siraman air, susah dikasih nasihat, maunya menang sendiri, mengedepankan perasaan, terus-terusan. Kalau tanahnya ini tidak subur, maka tanaman-tanamannya itu akan merana. Tanah itu adalah ibu dan saya sebagai seorang laki-laki ketika menjadi pasangan. Tanaman itu anak-anak kita. Makanya terkadang tanaman-tanaman itu tergantung sama tanahnya. Dari bapak yang tidak pernah datang ke masjid, mengharapkan anak datang ke masjid, ya enggak bisa. Kan kamu tanahnya. Anak kamu itu kan cuma tanaman yang diambil dan ditanam di atas tanah kamu. Dari seorang ibu yang suka melihat tayangan-tayangan yang tidak membawa kebaikan, akan lahir anak yang akan menikmati bacaan Quran ketika melihat YouTube, ya enggak bisa lah. Tanahnya tidak subur. Maka tumbuh tanamannya itu sesuai dengan karakter tanahnya. Bukankah kita kalau baca ini langsung terkoreksi, Bu? Jadi ilmu itu menampar-nampar kita. Ilmu itu membuat kita sadar.
Banyak sekali kekurangan kita. Makanya orang kalau sudah ngaji, kok masih sibuk ngomongin orang. Fix dan confirm. Pas ngaji, pasti scrolling itu. Karena apa? Karena tidak menjadikan dia memahami itu. Makanya akhirnya ilmu itu membuat kita mengevaluasi. Ketika ada sesuatu yang salah pada suami, dia tidak melihat itu kesalahan suami. Oh, mungkin ada kekurangan saya. Kalau ada kesalahan pada istrinya, bukan hanya menyalahkan istrinya. Mungkin kesalahan itu ada pada diri saya. Sehingga akhirnya mengevaluasi dari setiap waktunya. Kayak Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu role model terbaik bagaimana beliau mengevaluasi terus hidupnya. Makanya Nabi itu menjadi orang yang mudah dikoreksi sama Allah. Ibu bisa bayangkan, ada salah satu ayat yang membuat saya yakin Nabi Muhammad itu orang terbaik. Ibu tahu apa ayat yang membuat saya yakin 100% Nabi itu orang terbaik? Surat Abasa wa Tawalla. Kenapa ayat itu, surat itu membuat saya yakin 100% semenjak saya di pondok mulai belajar ilmu. Saya yakin Nabi ini bukan manusia biasa. Kenapa? Nabi itu ditegur sama Allah. Ketika Nabi sedang berdakwah sama orang kaya, datang Abdullah bin Umi Maktum. Orang miskin yang tidak lagi memiliki jabatan dan tidak memiliki kekuatan dan posisi strategis. Lalu Nabi itu sedang berdakwah, sedang mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Maka Nabi itu melengos dan bermuka masam. Kalau bahasa kita. Lalu beliau memikirkan bagaimana kontribusi yang akan dihasilkan sama pembesar-pembesar Quraisy ini kalau masuk Islam. Lalu ditegur sama Allah. Ketika ditegur sama Allah, diturunkan dalam satu surat. Suratnya dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, surat itu tidak disembunyikan oleh Nabi. Padahal surat itu surat teguran untuk Nabi. Abasa wa tawalla. Kenapa Muhammad kamu bermuka masam Muhammad? Lagi kamu itu memalingkan wajahmu. Dan Nabi jujur. Tidak menyembunyikan ayat itu. Karena orang kalau sudah mengevaluasi, gampang dikoreksi. Tapi kalau orang jarang mengevaluasi, susah dikoreksi. Apa kehidupan rumah tangga yang biasanya akhirnya menyebabkan perpecahan dan pertikaian tidak ada ujungnya? Susah dikoreksi. Banyak perempuan yang mengatakan, saya ingin suami saya itu qawam. Tapi dianya tidak pernah taat sama suami. Gimana akan terjadi qawam? Hidup kita pada perjalanan kehidupan ini akan indah ketika kita senantiasa memahami tentang evaluasi dan koreksi diri. Makanya itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan keberkahan. Kalau ilmumu berkah, maka kamu akan mudah untuk mengkoreksi, mengaudit diri kamu sendiri. Dan semakin kita mengaudit diri kita, semakin tahu kita kebocoran demi kebocoran yang ada pada diri kita. Ya. Makanya maaf, perusahaan yang bagus, itu perusahaan yang sering mengaudit supaya mencegah kebocoran-kebocoran anggaran dan dana. Sehingga tahu dia, bocornya itu di mana. Sama diri kita. Mengaudit diri kita itu merupakan bagian dari keberkahan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Apa itu di antara keberkahan ilmu dalam sikap kita ketika kita mendapatkan ilmu? Yang ke-10, para ulama mengatakan mereka akan melazimi sunnah sekecil apapun. Mereka akan terus melakukan dan mengamalkan setiap perkara-perkara yang bisa menjadikan mereka dipantaskan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau mereka menjadi penuntut ilmu, mereka tidak pernah meremehkan sebuah sunnah di dalam perjalanan hidup mereka. Sunnah itu apa sih Ustadz? Sunnah itu apakah kelompok? Apakah golongan? Bukan. Sunnah itu bukan kelompok, sunnah itu bukan pula golongan. Sunnah itu komitmen diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengamalkan apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itulah yang dinamakan sunnah. Sunnah itu bukan berarti kalau kamu radionya ini berarti sunnah. Kalau ustadznya ini berarti kamu sunnah. Kalau gurunya bukan ini berarti kamu bukan sunnah. Bukan. Sunnah itu bukan kelompok dan sunnah itu bukan golongan. Sunnah itu komitmen diri kita untuk mencontohkan apa yang diperlihatkan oleh Nabi di dalam kehidupan kita.
dengan mengamalkan apapun yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau seseorang sudah menjadi penuntut ilmu, standar mereka tentunya standar sesuai dengan sunnah. Dan mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan standar yang dilakukan oleh standarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang meragukan anak yang menghafalkan Quran, kita yakin anak kita menghafalkan Quran, itu namanya sunnah. Ketika orang lain beli segala sesuatu harus pakai riba, tapi ibu berkata, saya tidak mau pakai riba, saya pakai tabungan saya. Orang mau komentari, lu pakai tabungan. Inflasinya gede mbak, setiap tahunnya 3%. Kamu kalau nabung ya tidak akan beli itu rumah itu di Delatinos. Lalu kita berkata, enggak kok, insya Allah. Kalau rumah itu milik saya pasti akan datang dengan cara yang Allah atur. Itu namanya sunnah. Ketika kita di dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita, ketika kita menutup aurat pada saat mungkin masih muda, banyak sekali opportunity dan kesempatan yang kita bisa raih tanpa kita menutup aurat. Lalu kita tetap menutup aurat dan orang-orang berkata kepada kita, Mbak, kenapa sih harus ditutup aurat? Kan opportunity-nya menjadi lebih sedikit. Tidak apa-apa. Itu namanya komitmen pada sunnah. Karena apa? Karena Nabi itu dilahirkan, dihidupkan oleh Allah pada kehidupan kita untuk menjadi imam dan teladan di dalam perjalanan hidup kita. Jangan mati-matian membela sekulerisme, karena pemikiran itu tidak akan pernah membela kita. Jangan mati-matian membela kapitalisme, pluralisme, karena mereka tidak ada wujudnya. Tetapi perhatikanlah, belalah apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena pada dasarnya Nabi itulah yang akan memberikan contoh terbaik di dalam kehidupan kita dan memberikan pembelaan kepada kehidupan kita.